المسلمين رب احينا شاكرين توفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين والصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سوء إلى حضرة سيدنا الرسول صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله خصوصا إلى رأسنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وزين الفقيه المقدم محمد بن علي البعلوي وسيدنا علي عم الفقيه وأصولهم وفروعهم وخصوصا إلى رأسنا الفقيه المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة وأصولهم وفروعهم وخصوصا إلى روح الحبيب عبد الله العيدروس وأخيه الشيخ علي بن أبي بكر السكران وأصولهما وفروعهما وخصوصا إلى روح سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم وأخيه علي بن سالم وأصولهما وفروعهما وخصوصا إلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس وأصولهما وفروعهما وخصوصا إلى روح قطب الإرشاد وغوث العباد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد البعلوي وأصوله وفروعه وخصوصا إلى روح الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وأصوله وفروعه وخصوصا إلى روح الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين لأن الله يتغشاهم بالرحمة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم ونفحاتهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى جميع نية صالحة وعلى كل من هو بزرفنا الصالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang lagi-lagi telah mengumpulkan kita di dalam majelis kebaikan, di dalam majelis yang dibacakan di sana daripada salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, yang dibacakan di sana daripada ilmu-ilmunya Rasulullah sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, yang mana di sini adalah suatu bukti dan tanda bahwasanya di dalam hati kita ada kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi,
dan suatu tanda bahwasanya maulid tersebut tidaklah di bulannya saja. Kita memperingati daripada maulid, kita senang dengan Nabi Muhammad SAW tidak cuma pada bulannya, tetapi bahkan setelah bulan maulid pun kita tetap memperingati daripada maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Bahwasanya bahkan setelah daripada bulan maulid, di dalam hati kita masih ada cintaan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, yang mana kita di bulan Maulid kemarin mendengar daripada mau'izah luar biasa banyaknya daripada ulama yang ceramah, banyak daripada para ulama yang mengingatkan kepada kita bahwasanya bagaimana orang yang mencintai daripada Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Bagaimana kemarin kita ceritakan tentang Sayyidina Zaid yang mempunyai sapu tangan yang tidak terbakar karena sapu tangan tersebut punya ikatan daripada dengan Nabi Muhammad SAW. Sapu tangan tersebut pernah menyentuh daripada keringat Nabi Muhammad SAW, dan kita sebutkan di sana bahwasanya guru kita mengomentari ini hanyalah sapu tangan yang mana sapu tangan tersebut tidak bisa bersolawat, tidak bisa sholat, tidak bisa berzikir. Bagaimana dengan manusia yang mempunyai hati yang punya ikatan dengan Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, pastinya hati tersebut akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Hati tersebut pastinya akan dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW. Hati tersebut pastinya akan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Dan semoga hati kita menjadi hati tersebut, hati-hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat, para orang-orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, mereka mungkin untuk langsung berjabat tangan dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka bisa langsung mencium tangan Nabi Muhammad SAW. Telinga mereka langsung mendengar daripada untayan daripada mutiara suaranya Nabi Muhammad SAW. Mata mereka bisa langsung memandang daripada wajhun Nabi SAW yang mulia. Kita tidak bisa. Tidak semua daripada kita bisa merasakan itu semua, tetapi kita masih mempunyai hati yang sama, hati kita seperti hati-hati para sahabat, yang mana para sahabat dengan mereka bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan mereka mempunyai hati, mereka gunakan hati tersebut adalah hati-hati yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Karena betapa banyak orang-orang yang satu zaman dengan Nabi Muhammad SAW seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan lain sebagainya daripada orang kafir, mereka bisa langsung melihat, mereka langsung bisa mendengar, mereka langsung bisa sebenarnya berjabat tangan dengan Rasulullah SAW, tetapi hati mereka tidak diketuk oleh Allah SWT. Hati mereka tidak diberikan daripada kecintaan kepada Rasulullah SAW. Akhirnya mereka menjadi orang-orang yang celaka, orang-orang yang merugi. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali karramallahu subhanahu wa ta'ala wajhah, Sayyidina Utsman dan lain sebagainya daripada sahabat, mereka satu zaman dengan Rasulullah SAW, mereka juga mempunyai hati yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Dan pastinya kita orang-orang yang mutaakhirin, orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW adalah orang-orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Sebagaimana yang diceritakan ketika para sahabat sedang duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, maka Rasulullah SAW tiba-tiba menyerukan, "Ashtaqu ila habibi," aku sedang rindu dan merindukan kepada para kekasihku. Maka para sahabat, apakah bukan kami kekasihmu wahai Rasulullah SAW? Antum ashabi, adapun kalian itu adalah para sahabatku, para teman-temanku. Adapun orang-orang yang aku rindukan yaitulah orang-orang yang menjadi kekasihku. Siapakah mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah mendengar langsung daripada suara Nabi Muhammad SAW. Mereka matanya tidak pernah langsung melihat Nabi Muhammad SAW, tetapi hatinya luar biasa cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Semoga kita menjadi hati-hati yang selalu merindukan Nabi Muhammad SAW, sehingga kita menjadi orang yang dirindukan oleh Nabi SAW dan kita merindukan daripada Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itulah kata para ulama, para sahabat kita nggak bisa menandingi mereka dengan ruh mereka yang mereka korbankan untuk Nabi Muhammad SAW, dengan harta mereka yang mereka korbankan untuk Nabi Muhammad SAW, dengan anak-anak mereka, keluarga mereka yang mereka korbankan dengan Rasulullah SAW. Tetapi kita mempunyai hati yang bisa kita gunakan yang bahkan bisa menandingi daripada hati-hati para sahabat.
sahabat. Oh, dan cerita itu banyak daripada para ulama yang mana hati mereka bisa sebanding dengan para sahabat. Di antaranya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Habsyi, beliau mengatakan maridtu fakana dzikru Qur'an li'illati fayahabba dzikran liqalbi shifa'uhu idza 'alima al-'ushshabu faqul lahum fa inna liqa ahbabi qalbi dawa'uhu. Bahwasanya beliau sampai sakit, beliau sampai kelihatan seperti orang yang pucat. Karena apa? Karena kerinduan beliau karena Rasulullah. Akhirnya pengharapan beliau, akhirnya kerinduan beliau dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Di akhir hayat beliau, orang-orang Sewun semuanya bermimpi bahwasanya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Habsyi melangkahkan satu tapak demi satu tapak tepat di belakang Nabi Muhammad SAW. Yang mana artinya di situ adalah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Habsyi tidaklah suatu sunnah disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidaklah suatu waktu yang beliau gunakan kecuali di sana untuk mengingat daripada Nabi Muhammad SAW, sehingga seakan-akan di mimpi tersebut beliau selalu berada di belakang Nabi Muhammad SAW. Di mana Rasulullah SAW melangkahkan kaki, maka beliau melangkahkan kaki juga di sana. Sampai Rasulullah SAW berbalik dan beliau mengatakan, "Atarda ya Ali Al-Habsyi, apakah engkau ridha wahai Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Habsyi cucuku, an takuna ma'a ahbabika an tadkhulal jannata ma'aya?" Apakah engkau reda bahwasanya engkau dan para pecintamu akan dimasukkan bersamaku kelak di dalam surga bersamaan, di dalam satu khaimah denganku, dengan satu istana denganku. Semoga kita menjadi orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW, cinta kepada Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Habsyi, sehingga kita dikumpulkan satu khaimah, satu kedudukan, satu istana bersama Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itulah penting kita mengarahkan daripada hati kita ini. Penting bagaimana kita mengatur daripada hati kita ini. Oleh karena itulah Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad beliau memulai daripada kitab beliau tentang sesuatu yang berkaitan dengan hati, yaitu apa? Niat. Kata beliau, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan seorang itu tergantung daripada niatnya. Apabila niatnya baik, maka pekerjaannya juga baik. Apabila niatnya buruk, maka pekerjaannya juga buruk. Kalau seandainya niatnya hadir majelis ta'lim untuk mengintai anak perempuan orang, la haula wala quwwata illa billah, maka niatnya pastinya buruk. Niscaya dia mungkin kurang daripada berkah, kurang daripada rahmat yang dia rasakan pastinya. Walaupun niatnya nggak bagus, ketika dia hadir di dalam majelis ta'lim, setidaknya dia mendapatkan daripada cipratan rahmat di sana. Walaupun tidak seperti orang yang niatnya baik ketika hadir tersebut. Makanya kita juga jangan, oh katanya saya nggak mau hadir majelis ta'lim karena niat saya kadang buruk katanya. Saya cuma pengen dilihat sama orang, saya cuma pengen dilihat sama anak perempuan orang, saya cuma pengen ini dan itu. Gak jadi masalah, berangkat saja. Karena siapa tahu dengan berkat kita hadir di dalam majelis ta'lim, Allah Subhanahu wa taala merubah daripada hati kita tersebut. Allah Subhanahu wa taala memperbaiki daripada niat kita tersebut. Dan pastinya kalau mau lebih baik lagi, dari awal sebelum kita hadir di majelis ta'lim, kita perbaiki daripada niat kita. Karena innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap daripada seorang itu tergantung daripada apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah SWT dan Rasulnya, maka pahalanya dan apa yang dia dapatkan itu langsung berasal daripada Allah SWT dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Kalau dia pengen dunia, ya dia dapat daripada dunia tersebut. Wa man aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kalau seandainya dia pengen perempuan, dia dapat juga. Maka niatnya dan hijrah tersebut tergantung daripada apa yang dia niatkan. Kalau niat kita untuk mendapatkan ridho Allah SWT dan Rasulnya, niscaya kita mendapatkan daripada balasan pahala yang berasal daripada Allah SWT dan Rasulnya. Kalau seandainya kita niatnya untuk dunia, dikasih sama Allah SWT, tapi bahaya. Ketika kita dikasih dunia, akhirnya kita lupa sama Allah SWT dan Rasulnya, ini menjadi orang yang bahaya. Oh, kita mau perempuan, kita dikasih kata Allah SWT, gak jadi masalah. Apa yang mereka inginkan ketika dia melakukan daripada apapun, dikasih. Tapi hati-hati,
Karena apa? Karena kalau seandainya dia mengharapkan daripada Allah SWT dan Rasulnya, maka apapun yang dia inginkan kelak akan dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya niatnya cuma sekedar dunia, ya dikasih dunia tersebut. Cuma sekedar perempuan, maka perempuan tersebutlah yang dikasih. Fahijratuhu wa ila ma hajar ilaih. Maka sesungguhnya hijrahnya itu tergantung daripada untuk apa niatnya ketika hijrah tersebut. Oleh karena itulah kita hendaknya memperbaiki daripada niat, dan niat ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan hati tadi. Oleh karena itulah sangat luar biasa ini hati, sangat luar biasa tekad, sangat luar biasa niat. Dulu diceritakan Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf, beliau di dalam kitab beliau Tuhfatul Ashraf menceritakan tentang derwish. Derwish ini adalah laki-laki yang nggak punya uang, nggak punya pekerjaan, nggak punya ini dan itu. Akhirnya ini derwish menginginkan untuk meminang anak raja. Nah, ibaratnya pimpinan kampung di kampung situ ada dikawinnya, sedangkan ininya gawian kada bisi, usaha kada bisi, duit kada bisi. Orang paling sugih di kampung ini raja. Ayo bayangkan, nang mani minang orang akan bisa apa? Ini secara logika aja lah pasti ditolak sudah ini. Akhirnya, tapi ini pemuda luar biasa. Kalau ada kegiatan di kampung hadir, ada gotong royong hadir, ada ini hadir dan sebagainya, datang ke raja. Artinya wahai raja, ulun ini hendak meminang anak pian. Raja ini kada nyaman menolak. Kenapa? Ini pemuda rajin. Apa aja kegiatan yang bagus hadir terus. Akhirnya jadi raja, ya menjadi raja gayung, segayung. Artinya jeraja, amunnya ikam kawam memenuhi gayung ini dengan mutiara, aku kawinkan akan anakku. Ini kan penolakan, tetapi secara halus. Artinya ikam ini mengaca bang, duit kada bisi, gawin kada bisi, anak kawin anakku. Jeraja gini aja, namanya kau ikam mehibaki apa nih gayung ini lawan mutiara aja, aku julung anakku. Artinya jangan pemuda tadi aja. Ini insya Allah kena ulun bawakan biar mutiara. Masih kada sadar diri aja lagi sekarang ini kakak ini. Akhirnya apa? Akhirnya kakak ini pemuda ini berangkat ke laut. Berangkat ke laut, nangaran dijulungi gayung nih. Ditimbanya laut. Ditimbanya sejam, 2 jam, 3 jam sampai seharian menggayung daripada lautan. Begitu istirahat. Isoknya pulang laut, digayungnya pulang. Ada orang lewat, artinya wahai pemuda, ngapain nang ikam gawe? Artinya jangan pemuda ulun ini hendak meminang anak raja. Tapi raja syaratnya harus ulun hibaki gayung ini dengan mutiara. Artinya jangan orang nang lewat nih. Nanti apa ya kamu nimba laut? Ada mungkin dengan gayung ini, ikam membawa mesin kan di sini, mesin banyak 100 biji, ada bakalan kawin laut. Tapi dia nang pemuda kada tahu bisa ulun ini bisi niat luar biasa, ulun ini bisi tekad luar biasa, akan ulun timba ini laut ini sampai kering, sampai dapat pokoknya mutiara yang berada di dasar laut ini. Karena berhenti ulun untuk menimba, tahunan pun kada jadi masalah ulun tempuh. Akhirnya setelah 2 hari 3 hari, bobohan iwak, bobohan cumi-cumi, bobohan kepiting, bobohan kerang, kumpulan. Artinya siapa itu? Kenapa dia gawinya di atas itu? Artinya aja hubungan kekawanannya, inya itu hendak kawin dengan anak raja, tapi harus dapat mutiara. Oh kayak itu kah? Ya Allah, artinya musia kain laut kita. Tinggal di mana kita? Udah hubungan iwak kan? Udah kayak ini aja sekong. Kita bisi utusan naik ke atas. Tahu nih artinya apakah hendaknya? Artinya jangan pemuda, hendak aku kada hendak mengaringkan laut kada, malas juga kalau nikahnya sebenarnya. Tapi aku ini hendak memenuhi daripada gayung ini dengan mutiara, tapi tidak ada cara lain kecuali dengan menimba lautan. Artinya kayak ini aja, jangan hubungan utusan iwak nih. Kalau seandainya kami berikan daripada mutiara 1 gayung tersebut, apakah engkau berhenti? Maka dapat pemuda tersebut, ya pastinya berhenti. Udah, tungguin. Akhirnya hubungan iwak gotong royong. Kenapa? Memberi ke anak tersebut, pemuda tersebut daripada mutiara. Akhirnya mutiara gayung tersebut hibak dengan mutiara.
Akhirnya apa? Ingin mengawini daripada anak raja karena gayung tersebut dipenuhi dengan mutiara. Maka kata Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf, coba kita lihat di sini. Bagaimana niat seseorang, tekad seseorang. Kalau seandainya niatnya kuat, tekadnya kuat, apa yang tidak mungkin? Karena apa? Yang memberikan daripada sesuatu apapun Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengan berkat daripada niatnya yang kuat tersebut meletakkan ketakutan kepada hati-hati ikan, kepada hati-hati kerang, kepada hati-hati kepiting yang berada di lautan. Ketika takut, maka mereka memberikan daripada apa yang dia mau. Karena apa? Yang memberikan daripada ini semua yaitu Allah SWT. Ya na'am, pastinya caranya berbeda-beda. Allah SWT menitipkan dengan ketakutan kepada perut ikan, hati ikan. Akhirnya mereka memberikan daripada apa yang pemuda minta tersebut. Oleh karena itulah kita punya niat, punya tekad, jangan lemah. Harus kuat kita punya niat, harus kuat punya tekad. Jangan sampai menyerah, kita bekerja, jangan sampai menyerah. Dan kita niatkan bekerja tersebut untuk menafkahi anak istri kita. Pastinya ini menafkahi anak istri kita adalah sesuatu yang wajib. Sesuatu yang wajib ini pahalanya 70 kali lipat lebih daripada pahala sunnah. Kita bersedekah di masjid, tapi anak kelaparan, lebih ganda kita pahala mengongkosi anak daripada bersedekah di masjid. Karena apa? Bersedekah di masjid pahala sunnah, memakani anak, ibu ini itu adalah sesuatu yang wajib. Oleh karena itulah kata para ulama tentang sembahyang 5 waktu nih. Jadi sembahyang 5 waktu itu kan pahalanya 70 kali lipat daripada pahala sunnah. Dalam artian 1 rakaat sembahyang fardu itu kadang-kala ditutupi kecuali dengan 70 rakaat sembahyang sunnah. Itu hanya 1 rakaatnya. Kalau 4 rakaat berarti 70 kalinya 4 berapa? Nah, oleh karena itulah jangan sampai kita tinggal daripada salat 5 waktu itu demi mengerjakan yang sunnah, akhirnya meninggalkan dari salat 5 waktu karena uyuh benar menjadinya. Sesuatu yang fardu ini luar biasa uyuhnya menjadinya. Oleh karena itulah sesuatu pahala yang paling besar yaitulah salat fardu, perbuatan yang fardu. Al-fardu afdalu min naflin wa in kasura, ujar ulama. Sesuatu yang fardu itu jauh lebih afdal daripada yang sunnah, sekalipun yang sunnah itu kita kerjakan banyak benar. Karena apa? Yang fardu itu pahalanya 70 kali lipat lebih afdal daripada perbuatan yang sunnah. Oleh karena itulah di dalam hadits qudsi Allah SWT menyebutkan bahwasanya tingkatan orang yang dicintai oleh Allah SWT, pertama dulu dia mengerjakan daripada yang fardu. Wa ma yatagarrabu 'abdi bi syai'in ahabba ilayya minal fara'id mimma aftaratuhu alaih. Sesuatu yang paling afdal bagi seseorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT yaitu adalah mengerjakan daripada sesuatu yang fardu. Nah, habis kalau seandainya fardu tersebut kita kerjakan, baru pindah ke sunnah. Makanya wala yazalu 'abdi yatagarrabu ilayya bi syai'in ahabba ilayya minan nawafil hatta uhibbah. Ketika dia mengerjakan daripada fardu sudah komplit, hanya ditambahinya bonus yaitu dalam sunnah sampai mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT. Fa idza ahbabtuhu. Nah, kalau sudah dicintai Allah SWT apa? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yabsiru bih wa yadahu allati yabtashu biha wa rijlahu allati yamshi biha fa idza salani la'utiyannah. Bahwasanya orang tersebut dia mendengar dengan pendengaran Allah SWT, dia melihat dengan penglihatan Allah SWT, dia meraba dengan pengerabaan Allah SWT, dia berjalan dengan perjalanan Allah SWT yang dijalankan. Kata para ulama, yang dimaksud dengan ini adalah apa? Dia dijauhkan daripada maksiat dan diberikan oleh Allah SWT daripada agar dia dipermudah untuk pekerjaan yang fardu. Sebagian ulama lagi menyebutkan bahwasanya yang dimaksud di sini adalah apa? Apapun perbuatan dia tidak lupa sama Allah SWT. Ada lagi sebagian ulama yang menambahkan daripada tafsir ini, yang dimaksud di sini adalah apa? Sampai-sampai dia ini memang pendengarannya, penglihatannya, dan apapun yang diinginkan itu langsung diberikan oleh Allah SWT yang dinamakan dengan magam tasarruf. Apa magam tasarruf? Nah, ini yang sering kita dengar di sini managib. Artinya sidin itu sembahyang Jumat di Mekah pada orangnya di Jorong. Apa ini magam tasarruf? Dia mau kemanapun berpindah daripada jasadnya, pindah ke sini dan ke sana dan lain sebagainya.
itu dengan apa yang diberikan oleh Allah SWT. Matanya bisa melihat dengan apa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Maka tasarruf ini. Makanya diceritakan bahwasanya Syekh Abu Bakar bin Salim punya anak namanya Al-Habib Ali. Ini Habib Ali, anaknya Syekh Abu Bakar bin Salim, pada suatu hari di Inat itu matahari pindah-pindah. Bingung ini orang Inat ini. Sampai-sampai mereka ketakutan, apakah kiamat hari ini? Ternyata bukan kiamat pada hari itu. Ternyata apa? Ini Al-Habib Ali masih kecil. Masih umur sekitar 7 tahun, 8 tahun. Dia menunjukkan tangan beliau ke kanan, ke kiri. Kemana beliau menunjukkan, matahari berubah. Kanan, kiri, atas, bawah. Maka orang-orang datang kepada Al-Habib Ali dan mendatangi daripada Syekh Abu Bakar Salim. Ya Syekh Abu Bakar Salim, anak antum ini mainin matahari. La haula wala quwwata. Karena kan main matahari, ya Pak. Karena ini dari kecil didikannya luar biasa. Taat kepada Allah SWT, ibadat kepada Allah SWT, menjauhi daripada apa yang dilarang oleh Allah SWT. Salat nawafil dia kerjakan, akhirnya dicintai sama Allah Ta'ala. Apabila dicintai Allah Ta'ala, wa kana fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru wa yadahu allati yabtishu biha. Dan dengan tangannya tersebut dia dikasih daripada kekuatan oleh Allah SWT. Akhirnya dia mempunyai daripada makam tasarruf. Sampai-sampai beliau ini juga diceritakan pada suatu hari melihat ada 2 ekor burung. Yang satu burung ini warna badannya hitam semua kecuali kepalanya. Yang satunya putih semua kecuali kepalanya, warnanya hitam. Akhirnya kata Syekh Ali, anaknya Al-Habib Abu Bakar As-Sakram, ini Syekh Abu Bakar bin Salim, kata beliau, ini kata Syekh Ali, aneh banget ini burung. Yang satu badannya putih tapi kepalanya hitam. Yang satunya badannya hitam tapi kepalanya putih. Dipanggil sama beliau burung itu dua-duanya. Ketika beliau panggil, dilepas sama beliau kepala yang hitam ini, yang punya badan putih. Yang satunya beliau lepas juga. Akhirnya beliau tukarkan. Kayaknya alhamdulillah luar biasa bagus. Putih semua atau hitam semua. Ini apa? Ini adalah makam tasarruf yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Inilah para aulianya Allah Subhanahu wa taala. Mereka apa? Awalnya melakukan daripada ibadah, karena seseorang gak bakalan bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, gak bakalan bisa mendapatkan daripada kelebihan kecuali dengan melalui proses yang panjang. Ini sekarang orang banyak mau jadi wali, mau jadi orang kaya, mau jadi ini dan itu, tapi prosesnya gak mau ribet, mau instan. Kita mau makan rendang aja gak ada yang instan. Mau makan rendang ini, gak ada rendang instan. Indomie ada yang instan. Indomie ada. Mau makan dendeng gak ada yang instan. Mau melalui daripada proses yang panjang. Mau jadi orang kaya gak ada yang instan. Lihat aja orang-orang yang kaya di kampung kita, capek dia pagi, sore, siang, malam memikirkan daripada pekerjaannya. Gak ada yang langsung, oh saya pengen kaya besok langsung kaya. Datang ke dukun, ke pesugihan. Ditipu oleh dukunnya aja kalau sugih-sugih. Kenapa? Karena nggak ada yang instan. Nah begitu juga orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang menjadi aulia Allah Subhanahu wa taala, orang yang menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan daripada makam tasarruf dan sebagainya, itu melalui daripada proses. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Mereka dijadikan a'immah yang mana mereka ini memberikan hidayah dengan amarnya Allah SWT, dengan perintah Allah SWT, dengan wajibat dan manhiyat dan lain sebagainya. Itu setelah proses yang sabar, setelah kesabaran mereka. Kata para ulama, jangankan manusia, kalau mereka sabar, ulat saja. Kalau seandainya dia bersabar, ulat ini dia sabar, kharwat sebentar, jadi kepompong, jadi kupu-kupu. Ini kupu-kupu apa awalnya? Ya itulah ulat yang kharwat. Ulat kharwat jadi kepompong, akhirnya menjadi kupu-kupu. Bagaimana dengan manusia? Walaqad karramna bani Adam. Allah SWT telah memuliakan daripada bani Adam. Nah ini semua dari mana ini? Nah, dari semua ini awalnya, yaitulah permasalahan tentang niat. Kita ibadat, kita bersolawat, kita mencintai Nabi Muhammad SAW, itu diawali dengan niat. Karena kalau nggak ada diniatkan sama sekali, dengan cuma secara kebetulan, ya kebetulan ini orang lagi sholat, ikut sholat. Kebetulan ya, kita harus niatkan dari awal. Oh besok nih,
Besok pokoknya sholat subuh saya nggak mau ketinggalan. Besok pokoknya saya nggak mau bangun jam 8 pagi. Saya pengen besok jam 5 pagi, jam setengah 5 pagi sudah bangun. Diniatkan dari awal dengan tekad yang kuat. Insya Allah SWT akan meringankan kita untuk bangun pagi. Kalau seandainya nggak ada diniatkan sama sekali, jangankan diniatkan, bahkan sebagian meniatkan sudah yang sebaliknya. Wah, capek banget malam ini. Pokoknya besok saya malam ini dipos-posin di jam sudah. Ya, besok jam 9, jam 10 baru bangun. La haula wala quwwata illa billah. Sudah diniatkan yang bagus, yang enggak bagus. Kita niatkan yang bagus dari sekarang, sedikit demi sedikit. Nah, kalau seandainya kita sudah niatkan sedikit demi sedikit, jangan yang banyak-banyak dulu. Kita niatkan yang ringan dulu. Paling tidak, sholat 5 waktu jangan ketinggalan dulu. Itu aja diniatkan dulu. Pokoknya dari besok saya nggak pernah meninggalkan sholat 5 waktu dulu. Itu aja dulu diniatkan. Nanti mau sholat sunnah, mau daripada puasa sunnah dan sebagainya nanti dulu. Pokoknya dari besok saya meniatkan agar saya mengerjakan daripada sholat fardu, jangan sampai ketinggalan. Bahkan kalau seandainya bangun terlambat pun saya godok sholat subuh saya. Sholat zuhur kalau seandainya lupa saya godok daripada sholat zuhur saya. Nah, baru habis itu dengan niat yang bagus tersebut Allah SWT akan memperingan. Karena apa? Yang memberikan seseorang ringan di dalam beribadah, yang menjadikan seseorang berat di dalam beribadah, yang menjadikan seseorang dekat dengan Allah SWT, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga minta sama Allah Ta'ala agar kita menjadi orang-orang yang terpilih, menjadi orang-orang yang diberi taufik untuk memperbuat daripada perbuatan-perbuatan ibadah. Jangan minta sama siapa-siapa, minta sama Allah Ta'ala, minta sama Zat yang Maha Kuasa. Ya Allah, sebagaimana Engkau memberikan daripada karunia kepada wali fulan, berikan juga kepada saya. Yang mana Engkau memberikan kepada fulan untuk rajin beribadat, berikan juga itu semua. Karena apa? Nggak ada yang susah bagi Allah SWT. Iya, kalau kita mendengar mungkin katanya fulan itu nggak pernah ketinggalan 5 waktu sholat luar biasa, bahkan sholawatnya ribuan setiap hari. Capek, nggak mungkin saya sebetulnya. Kata siapa nggak mungkin? Allah SWT yang ngasih sama fulan. Kalau kita minta sama Allah Ta'ala, pastinya Allah SWT juga memberikan itu semua kepada kita. Tapi pastinya dengan bertahap, sedikit demi sedikit. Kita mulai dengan sholat 5 waktu. Habis itu apa? Agar kita mendapatkan daripada kelezatan seperti yang mereka rasakan. Seperti misalnya mereka merasakan lezat ketika zikrullah, lezat salawat kalau salat. Bagaimana? Ya, kita mulai sedikit demi sedikit. Misalnya kalau kita nggak bisa khusyuk di dalam sholat sempurna, paling tidak di takbiratul ihram ketika mengatakan Allahu Akbar, kita merasakan daripada kelezatan ketika menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis itu lupa, gak jadi masalah dulu. Penting paling tidak sedikitnya Allahu Akbar. Baru masuk lagi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Di situ mengingat daripada Allah SWT. Makanya di antara hikmah kenapa kok kita diwajibkan sholat 5 waktu? Karena kalau seandainya sholat 5 waktu nggak ada, kapan lagi kita ingat sama Allah Ta'ala? Kapan kita ingat? Sedangkan kita sholat 5 waktu saja kadang lupa sama Allah Ta'ala. Kita takbir Allahu Akbar, pikiran kita kunci hilang. Oh, kerjaan kita gimana? Mobil ambles. La haula wala quwwata illa billah. Itu bagaimana dengan orang yang meninggalkan daripada sholat? Mereka cuma menyebutkan Allah, 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 itu jadi mainan. Oke, yang penting kita ingat Allah, yang penting kita ingat ini, yang penting kita ingat itu. Tapi apa? Dia mengatakan bahwasanya sholat 5 waktu gak wajib dan sebagainya. Itu mereka mengucapkan Allah, ingat Allah, lafaz Allah, itu menjadikan mainan. Waliyadzubillah. Maka itu walaupun banyak pengikutnya, hati-hati. Kata guru kita dulu Syekh Abu Bakar Al-Faqih, kata beliau, "Fakam min gabrin yuzar wa sahibuhu mu'adzab finnar." Betapa banyak orang-orang, banyak pengikutnya, banyak yang menziarahi dia, taunya ketika dimasukkan dalam surga disiksa sama Allah SWT. Banyak orang yang seperti ini. Ini tadi orang-orang yang mengajarkan gak benar, orang-orang yang mengajarkan ini dan sebagainya. Dia pengen apa? Ini famankan hijratu ila dunya. Kalau seandainya niatnya ketika berdakwah, ketika niatnya ketika mengajarkan daripada ilmu tauhid ataupun ilmu tasawuf dan sebagainya untuk cuma sekedar mengumpulkan massa, untuk cuma mendapatkan mobil dan lain sebagainya, kasih sama Allah. Yusri bukan. Tapi hati-hati. Fakam min gabrin yuzar wa sahibuhu mu'adzab finnar. Nanti bakalan diadab sama Allah SWT. Betapa banyak daripada orang
yang dia dikenal di dunia. Betapa banyak orang kenal luar biasa, itu wali fulan luar biasa. Tahunya ketika masuk ke dalam kubur diazab sama Allah Ta'ala. Ketika mendekat dengan Rasulullah SAW di hari kiamat dijauhkan. Siapa ente? Gak kenalan. Salawat gak pernah, malah mengatakan dan mengajarkan sesuatu yang tidak benar kepada seorang. Betapa banyak daripada orang yang tidak diketahui di dunia tapi dekat dengan Allah SWT, bahkan mendapat syahadah langsung, kesaksian, dikasih stempel langsung dari Rasulullah SAW. Di antaranya siapa? Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani ini siapa? Adalah seorang tabi'in yang satu masa dengan Rasulullah SAW, gak pernah ketemu Nabi, gak pernah ketemu para sahabat, tetapi apa? Orangnya tidak dikenal di dunia, tapi orang langit semua kenal. Malaikatnya Allah SWT kenal semua. Bahkan Rasulullah SAW nitip salam dengan para sahabat yang lain. Nitip salam. Karena apa? Ini adalah orang yang tidak dikenal di dunia, tapi dikenal oleh Allah SWT, dikenal oleh Rasulullah SAW. Kita pengen yang mana ini? Pastinya kita pengen menjadi orang yang dikenal di sisi Rasulullah SAW. Walaupun orang nggak kenal, nggak jadi masalah. Yang penting Rasulullah SAW kenal sama kita. Al-Imam Al-Ghazali dikasih gelar, dikasih syahadah Rasulullah dengan Habrul Ummah. Kita siapa? Oh, mungkin kita di dunia banyak yang kenal sama kita, tapi ketika di akhirat siapa lagi yang kenal sama kita? La yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kelak di hari akhirat enggak ada lagi sudah. Gak ada orasi, gak ada harta, gak ada anak, semua gak ada yang kenal kita lagi sudah. Gak ada yang perhatikan kita. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang hatinya selamat. Hati-hatinya yang mana niatnya selalu baik kepada Allah SWT, hatinya selalu berkaitan dengan Allah SWT, hatinya selalu berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Inilah orang-orang yang bakalan selamat kelak di akhirat. Semoga kita menjadi orang tersebut. Orang-orang yang hatinya selamat, orang-orang yang hatinya selalu ingat kepada Allah SWT, orang-orang yang hatinya selalu ingat dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga kita juga dikenal oleh Allah SWT, dikenal oleh Nabi Muhammad SAW, dikenal oleh para malaikatnya, dikenal dengan orang-orang salihin, sehingga kita dikumpulkan dengan mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Terus kata beliau, akhbar sallallahu alaihi wasallam annahu la amala illa an niyatin. Rasulullah SAW mengkhabarkan bahwasanya tidak ada suatu pekerjaan apapun kecuali itu dimulai dengan niat dulu. Wa annal insan bihasabi ma nawa yusabu wa yujza in khairan fa khairun. Sesungguhnya bahwasanya manusia tergantung daripada apa yang dia niatkan. Dia diberi pahala dan diberi balasan, diberi ganjaran tergantung daripada niatnya. Kalau niatnya baik, maka balasannya juga baik. Wa in syarran fa syarrun. Kalau seandainya jelek, maka balasannya juga jelek. Faman hasunat niyatuhu hasuna amaluhu la mahalah. Kalau niatnya bagus, pastinya amal perbuatannya juga ikut menjadi baik, la mahalah, pasti sudah, gak mungkin lepas daripada itu. Wa man khabutat niyatuhu khabuta amaluhu la mahalah. Pastinya kalau seandainya niatnya jelek, maka amal perbuatannya juga ngikut jelek. Wa in kana fi suratin thayyibah, walaupun secara sepintas, secara surah, secara zahir itu terlihat baik. Kalladzi ya'malu shalihat tasannu'an lil makhluqin. Contohnya kata beliau, yaitulah orang-orang yang berbuat daripada amal saleh untuk cuma sekedar dilihat sama orang. Dia menjadikan kelakuan seperti ini, seperti itu supaya orang ridho, supaya orang senang dan lain sebagainya. Ini Allah SWT mengetahui bagaimana niatnya, bagaimana dan sebagainya. Tetapi seperti yang ulun bilang di awal tadi, kalau seandainya niat kita buruk pun gak jadi masalah. Hadir terus majelis ta'lim, hadir tersebut daripada perkumpulan-perkumpulan baik, agar apa? Ketika kita hadir dengan berkat ijtima', dengan berkat kita berkumpul dengan para sholihin, Allah SWT merubah daripada keadaan hati kita. Semoga Allah SWT merubah daripada keadaan hati kita, keadaan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Terus kata beliau, biar kita masuk ke kitab ini. Soalnya panjang banget, sudah mukadimahnya belum masuk kita masih. Kata beliau, akhbar alaihi salatu wassalam anna man amila lillah ala wifqil mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana thawabuhu 'ala Allah wa kana munqalabuhu ila ridwanillah wa jannatih. Dan Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada kita bahwasanya barang siapa yang beramal untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan pastinya cocok dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW daripada syariatnya, maka pahalanya itu Allah SWT yang akan membalas. Dan kelak ketika dia meninggal dunia,
akhir daripada titik penghujungan hidupnya, maka mereka akan berada di ridwanillah, di dalam keridhaan Allah SWT, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Fi jiwarillah wa khairatih, dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang disayangi dan orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anna man qasada ghairallah wa amila li ghairillah kana thawabuhu wa jazahu 'inda man tasadda'a lahu wa ra'a lahu mimman la yamliku lahu wa la li nafsihi darran wa la naf'a wa la mautan wa la hayatan wa la nusyura. Dan barang siapa yang menghendaki selain Allah Subhanahu wa taala dan dia beramal karena selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti balasannya ya tergantung daripada siapa. Pengen apa dia? Katanya supaya fansnya, idolanya sayang sama dia. Oh, nanti ditemuin sama fansnya, sama idolanya. Oh, supaya katanya pemain bola fulan itu suka sama saya dan memperhatikan saya, nanti dikasih sama orang tersebut. Oh, supaya bos sayang sama saya, maka dikasih. Bosnya tadi menjadi orang yang sayang kepada dia. Oh, katanya pengen mobil, dikasih sama Allah SWT mobil. Oh, dia pengen rumah, dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti bakalan dikasih semua itu, yang mana mereka itu semua tidak memiliki daripada mudarat wala manfaat kecuali dengan qudratillah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Yang mana di sini ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW di sini menyebutkan daripada hadis tentang hijrah, yang mana hijrah ini berarti cuma sebahagian daripada perbuatan. Kata beliau, hijrah ini cuma sebagai contoh. Ini cuma sebahagian daripada contoh yang mana kita bisa mengkias daripada permasalahan yang lain. Bahwasanya kita bikin rumah, niatkan rumah tersebut menjadi rumah yang baik, supaya rumah tersebut dimasuki daripada arwah salihin, supaya orang salihin bisa berziarah ke sana. Bahwasanya kita bisa menaungi anak kita di sana, anak istri kita tertutupi dari pandangan orang, supaya aurat mereka tertutup. Kita punya mobil, supaya bisa dengan mobil tersebut untuk hadir majelis taklim, punya motor, supaya mobil tersebut dan motor tersebut bisa untuk mengerjakan daripada perbuatan yang wajib, untuk mencari nafkah dan lain sebagainya. Kita untuk makan supaya memperkuat daripada ibadat, supaya memperkuat daripada pekerjaan misalnya, dan yang mana itu semua untuk kewajiban yang diwajibkan oleh Allah SWT. Wa khassa bil hijrati alaihi wasallam min baini sa'il amal tanbihan 'alal kull bil ba'd. Bahwasanya ini cuma min babil ba'd wa itlaqil ba'd wa iradatu bihil kull. Bahwasanya kita cuma menyebutkan sebahagian, tapi maksudnya semua daripada amal perbuatan apapun itu. La'anna min al-ma'lum 'inda ulil afham anna al-ikhbar laysa khassan bil hijrah bal huwa 'amun fi jami'i syara'i al-Islam. Bahwasanya khabar tersebut cuma tidak untuk menerangkan tentang hijrah, tetapi semua daripada apapun syariat Islam itu masuk di dalam sini. Oleh karena itulah kata para imam bahwasanya innamal a'malu binniyat ini yahwi sulusal ilm, dia mencakup daripada sepertiga ilmu. Semua daripada ilmu minal awwalin wal akhirin tercakup di sana sepertiganya di dalam masalah niat ini. Makanya kita penting untuk meniatkan daripada niat-niat yang bagus, dan ketika sholat kan niat wajib, kita jangan sampai ketinggalan daripada niat tersebut. Oleh karena itulah ini pembahasan niat luar biasa, panjang lebar para ulama menyebutkan. Ala kulli hal, paling tidak kita memperbaiki daripada niat kita, memperbaiki daripada hati kita. Apapun yang kita inginkan, kita niatkan agar perbuatan tersebut adalah perbuatan yang baik. Karena kalau seandainya kita mau menginginkan daripada perbuatan baik dan niat kita bagus, pastinya Allah SWT akan menolong kita untuk memperbuat daripada perbuatan yang baik juga. Semoga Allah SWT memberikan kita keringanan untuk memperbaiki daripada niat kita. Semoga Allah SWT menolong daripada hati kita agar hati kita menjadi hati yang ringan untuk berbuat ibadat, yang ringan untuk memperbaiki daripada niatnya, yang mana hati tersebut menjadi hati yang suka beribadat, hati tersebut menjadi hati yang suka kepada Allah Subhanahu wa taala, hati tersebut menjadi hati yang suka kepada Nabi Muhammad SAW, hati tersebut menjadi hati yang suka kepada para ulama, para salihin, para orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang dikumpulkan dengan mereka. Kita dikumpulkan kelak di surga bersama mereka, bersama Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Habsyi, bersama
semangat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa anhum alaih waffiqna lil khair wa anna alaih. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa anhum alaih waffiqna lil khair wa anna alaih. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa anhum alaih waffiqna lil khair wa anna alaih. Allahumma la taj'al hasanatina hasanatina abghadta waj'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta. Allahumma ya muhawwil al ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم اغذف في قلبي رجاءك ولا تجعل رجائي عمن سواك وحتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم اغذف في قلبي رجاءك واقطع رجائي عمن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم اغذف في قلبي رجاءك واقطع رجائي عمن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.